Oke, baik. Sepertinya sudah banyak ya, sudah ada 37 peserta Zoom. Jadi Ibu mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Netflix sudah membantu segalanya. Oke. Mohon dimatikan ya untuk mikrofonnya. Ibu mau bentar. Ini mah yang udah tua. Lu kelas karyawan. Oke, masih banyak ya yang belum dimatikan. Lu sudah habis kasus itu sih. Iya. Gua tuh anehnya begitu tuh, maksudnya gua pokoknya gua di home exit. Oke, yang belum mikrofonnya belum dimatikan ya, siapa ya? Naufa, mikrofon. Oke, sudah ya. Selamat malam teman-teman semua. Kita hari ini kelas akuntansi pertemuan ketiga karena kita pernah libur ya di tanggal Maulid Nabi. Jadi sudah absen semua bisa? Sudah Bu, sudah. Oke. Nanti Ibu screenshot juga siapa yang sudah bisa absen di si akad. Oke, untuk materinya di minggu kemarin Ibu share di grup itu PowerPoint, tapi ada record suara Ibu. Itu bisa terbuka PowerPoint-nya? Bisa dibuka PowerPoint-nya? Sudah bisa buka PowerPoint yang kemarin Ibu share di grup? Oke, ini suara Ibu jelas nggak ya? Jelas, Bu. Jelas Bu. Oke. Oke. Jadi pertemuan kedua Ibu sudah record di PowerPoint. Teman-teman bisa buka PowerPoint-nya dan bisa klik tanda speaker-nya, itu bisa nanti ada suara Ibu muncul di record PowerPoint-nya ya. Nah, untuk pertemuan ketiga ini kita Zoom, jadi akan Ibu jelaskan materinya. Nah, ada ya di layar ya? Ada? Siap, ada Bu. Oke. Iya Bu. Oke. Sudah ada ya bab 3 terlihat fungsi akun dan manfaatnya, pencatatan jurnal dan posting. Ada? Ada Bu. Oke.
Oke, di sini ada, Ibu ganti slide-nya ini ya, ada ya? Terlihat ya? Ada akun dan buku besar. Ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, jadi untuk PowerPoint-nya bisa dilihat. Di sini materinya ada, sebentar. Ini ada akun dan buku besar ya. Nah, jadi dalam proses pencatatan akuntansi ada namanya akun dan buku besar. Nah, jadi setiap hari kan tentu transaksi di perusahaan itu banyak. Nah, kita sebagai di sini Ibu misalkan kita sebagai tim accounting ya atau tim finance di sebuah perusahaan, itu tentu ketika setiap transaksi yang masuk ke perusahaan itu harus dicatat. Nah, jadi pencatatannya itu nanti dalam akuntansi ada namanya istilah akun. Nah, untuk apa? Untuk memperoleh informasi pada saat yang diperlukan dan agar laporan keuangan dapat disusun tepat pada waktunya. Perlu ada catatan tersendiri untuk tiap-tiap jenis aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Misalnya ada formulir khusus untuk mencatat dan menggolongkan transaksi yang disebut akun. Jadi contohnya misalkan di perusahaan itu transaksinya ada transaksi untuk pembelian sebuah barang. Nah, untuk membeli sebuah barang tentunya perusahaan harus mengeluarkan uang ya, atau dalam akuntansi kita sebut uang itu kas. Ya. Jadi nanti ada akun yang namanya akun kas. Jadi ini untuk menampung ya pengeluaran dan penerimaan uang perusahaan. Nah, jadi misalkan tadi yang dibeli itu sebuah inventaris mobil. Nah, nanti ada namanya akun kas. Oh, jadi transaksi tersebut mempengaruhi kas perusahaan. Apalagi yang berpengaruh karena belinya adalah mobil, jadi otomatis yang bertambah adalah kendaraan. Bisa nanti akunnya itu ada akun kas, kemudian akun kendaraan. Jadi yang mempengaruhi pembelian mobil nanti di pencatatannya adalah kasnya berkurang, kendaraannya bertambah. Oke. Di sini bentuk akun. Ini Ibu sudah rubah lagi slide-nya, berubah ya. Ada bentuk akun? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke. Nah, jadi bentuk akun yang paling sederhana terdiri dari 3 bagian, yaitu nama akun yang menjelaskan tentang jenis aktiva. Nah, nanti Ibu jelasin nih, apa sih aktiva, kemudian apa itu kewajiban, modal, pendapatan, atau beban. Nah, yang kedua, tempat untuk mencatat menambah terjadinya pada akun yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, tempat untuk mencatat pengurangan. Oke. Di sini ada contoh akun bentuknya T. Ini akun yang paling sederhana di akuntansi. Sisi sebelah kiri akun disebut sisi debit. Jadi yang sebelah kiri kita sebut debit ya. Nah, dan sisi sebelah kanan disebut dengan sisi kredit. Jadi di akuntansi pencatatannya nanti antara debit dengan kredit itu harus sama.
Misalkan perusahaan setiap hari ada transaksi, itu kita catat debit kreditnya, kemudian nanti di rekap. Nah, di rekap itu jumlah debit dengan kredit juga harus sama. Misalkan nanti teman-teman mencatat lupa nolnya hilang 1. Nah, ini pasti nanti antara debit sama kredit tidak seimbang. Jadi dalam pencatatan akuntansi harus teliti. Ini mikrofon siapa ya yang masih? Oke, sudah. Oke, di sini ada akun kas. Nah, jadi paling atas kita catat nama akunnya. Dalam akuntansi, akun yang pertama ada akun kas, karena akun ini paling sering banyak digunakan. Ya. Di sini di sisi sebelah kiri, D ini artinya debit. Ya. Dan di sebelah kanan, K itu artinya kredit. Nah, kalau akun kas, di sini ada akun-akun penerimaan. Nah, jadi di sini di akun kas ini di sebelah debit untuk mencatat penerimaan perusahaan. Jadi berkaitan dengan penerimaan uang perusahaan dicatat di sebelah debit. Jadi kas itu ketika bertambah dicatat di debit. Nanti ketika kasnya berkurang atau kita keluarkan dicatat di sebelah kredit. Jadi kas itu ketika bertambah di debit dan ketika kasnya berkurang kita catat di sebelah kredit. Nah, di sini contohnya kas itu bertambah karena ada penerimaan dari perusahaan. Contoh ya, di sini ada setoran modal awal. Misalkan ini 4 juta ya, ini dalam satuan ribuan. Otomatis ketika perusahaan itu berdiri, kemudian ada penyetoran modal, nah kita catat ada setoran modal, misalkan dari si pemilik ini 4 juta ya untuk modal perusahaan. Kita catat karena kita menerima uang, berarti kasnya bertambah. Kalau kas bertambah di sisi debit. Jadi kita tulis di sini setoran modal 4.000. Misalkan ini dalam ribuan ya 4 juta. Kemudian contoh transaksi berikutnya di sini ada pinjaman bank. Nah, misalkan perusahaan meminjam uang di bank untuk modal usaha. Nah, berarti ketika dananya cair, kita otomatis terima uang. Nah, kita masukkan di akun penerimaan karena kas kita bertambah akibat dari kita meminjam uang di bank. Jadi tulis pinjaman bank, misalkan di sini 5 juta. Atau kalau perusahaannya jasa, ketika kita misalkan jasa servis ya, bengkel, nah otomatis penghasilannya dari pendapatan jasa. Nah, ini juga jelas pendapatan jasa itu menambah kas perusahaan ketika ada yang servis kemudian bayar nih jasa 800.000. Kita catat di sini di akun penerimaan ya. Oh, ada pendapatan jasa bertambah 800.000. Kemudian kita jumlahkan di sini. Oh, total debitnya 9.800.000. Kemudian, nah, tadi akun-akun yang berkaitan dengan saldo di sebelah debit. Sekarang ada di K. K ini kredit ya. Kemudian ada pengeluaran perusahaan. Nah, ketika perusahaan mengeluarkan uangnya, kita catat di sebelah kanan atau di kredit. Nah, contoh pengeluaran perusahaan banyak. Tadi Ibu contohkan ada pembelian kendaraan. Di sini pembelian kendaraan
Jadi contoh perusahaan membeli kendaraan, otomatis kasnya berkurang ya, uangnya berkurang. Jadi dicatat di sebelah kanan. Nah, di sini ada kredit ya. Kita catat di sebelah kanan. Oh, pembelian kendaraan 7.400.000. Kemudian perusahaan mengeluarkan uangnya lagi untuk membayar hutang. Nah, di sini kita catat pembayaran hutang 30.000 misalkan. Nah, kemudian tentu perusahaan ada namanya beban usaha. Dalam transaksinya, perusahaan pasti setiap harinya juga ada beban-beban yang harus dibayarkan. Contohnya ada beban usaha itu ada beban karyawan. Kalau perusahaannya masih sewa tempat, ada beban sewa. Kemudian ketika perusahaannya mengiklan, itu ada beban iklan. Nah, kemudian ketika perusahaannya membayar listrik, ada beban listrik, membayar air, ada beban air. Nah, ini contoh-contoh beban usaha. Ini juga ketika kita membayar beban-beban usaha, otomatis pengeluaran ya masuk ke dalam sisi kanan. Kita masukkan ke sisi kredit ini untuk menampung pengeluaran kas perusahaan. Contoh lagi ada cicilan hutang ke bank, misalkan kita tulis 150.000. Kemudian ada pengeluaran pengambilan prive. Nah, mungkin ini kan asing ya, jadi prive ini di dalam akuntansi pengambilan ke rekening pribadi pemilik. Ini bisa namanya akun prive. Nah, jadi untuk mengambil kas perusahaan tapi masuk ke dalam rekening pemilik. Di sini contohnya ada 100.000. Jadi kita total pengeluaran perusahaan di sini ada 7.980.000. Nah, jadi antara penerimaannya 9.800.000, tapi pengeluarannya cuma 7.980.000. Berarti masih ada sisa ya, karena ini ada selisih antara 9.800.000 dengan 7.980.000. Nah, selisihnya itu berapa? Oh, uangnya masih ada di sini, di sisi debit, karena uangnya masih sisa nih. Jadi kita tulis di sisi debit, masih ada saldonya 1.820.000 karena penerimaannya lebih besar dari pengeluaran. Nah, ini contoh akun T, akun yang paling sederhana, bentuknya seperti huruf T, kenapa disebut akun T? Jadi paling atas adalah nama akunnya, kemudian di sebelah kiri adalah nama debit, dan sebelah kanan itu kredit. Sebelah sini kiri untuk menampung akun penerimaan, sebelah kanan untuk menampung akun pengeluaran. Nanti di total antara penerimaan dengan pengeluaran, tentu idealnya pasti lebih banyak penerimaan ya. Nah, karena penerimaan ini kan uang yang digunakan untuk mengeluarkan kas. Jadi ditulis di sini, oh masih ada sisa dari 9.800.000 dikurangi dengan 7.980. Ada 1.820. Nah, selain akun T, ada akun 2 kolom. Nah, tadi kan simple ya bentuknya T, sekarang bentuknya berkolom-kolom. Di sini ada 2 kolom. Kenapa namanya akun 2 kolom? Ini kolom 1 dan sebelah sini adalah kolom yang kedua. Nah, di sini nama akunnya, contohnya tadi ya kas ya, Ibu lupa di sini tulis nama akun kas. Kemudian ada nomor akun, karena tiap akun itu pasti punya nomor, ibaratnya primary key lah. Mungkin teman-teman pernah kerja, kemudian di bagian misalkan pengadaan barang, pasti setiap barang itu punya nomor. Nah, punya primary key, punya nomor kode barang. Misalkan kode barang 10 sabun. Nah, begitu juga dengan akun nih, akun juga punya.
di sini misalkan akun kas, nomor akunnya 111. Nah, di sini akun 2 kolom ini yang pertama ada keterangan tanggal. Kemudian ada juga akun keterangan. Ini tanggal jelas ya untuk mencatat kapan terjadinya transaksi. Kemudian akun keterangan. Nah, ini untuk mencatat pengeluaran kas atau penerimaan kas itu untuk apa? Tadi contohnya untuk setoran modal. Nah, ref ini referensi. Untuk apa? Untuk mencatat di sini nomor-nomor bukti dokumen. Jadi setiap kali perusahaan transaksi pasti ada dokumennya ya. Misalkan contoh kecil, teman-teman beli di Alfa aja pasti ada struknya ya. Nah, ini kita masukkan di sini nomor struknya, nomor dokumennya, atau nomor kwitansinya gitu. Kemudian debit. Nah, ini untuk mencatat nominalnya berapa tadi setoran modal, di sini contohnya 20 juta ya. Nah, kemudian di sini pokoknya yang sebelah kiri untuk mencatat penerimaan kas. Sama dengan akun T sebelah kanan untuk mencatat pengeluaran kas. Tanggal untuk mencatat transaksi terjadi, keterangan untuk mencatat untuk apa aja sih pengeluaran kasnya. Contoh di sini perusahaan jasa salon, jadi untuk beli peralatan salon, membayar kewajiban atau membayar sewa lah, membayar gaji, atau membayar beban listrik. Nah, ini ditulis di sebelah kanan ya, atau sebelah kredit. Jadi ini fungsinya sama dengan akun T, tapi kalau akun T kan simple ya. Nah, seperti huruf T, di sini akun 2 kolom, kolomnya ada 2. Kolom 1 untuk mencatat penerimaan kas, kolom yang kedua untuk mencatat pengeluaran kas. Nah, kalau tadi ada akun 2 kolom, sekarang ada akun 4 kolom. Nah, akun 4 kolom ini kenapa disebut 4 kolom? Nah, di sini ada debit, ada kredit, ada lagi saldo debit, ada kredit. Jadi debit kreditnya ini ada 4 kolom. Kalau yang tadi kan cuma 2 ya, debit di sebelah kiri, kredit di sebelah kanan. Kalau ini ada 4 ya, debit, kredit lagi. Kenapa disebut dengan 4 kolom? Nah, paling atas ada nama perkiraan, nama akunnya tadi kas. Nah, kemudian nomor perkiraan atau nomor akun. Kas itu di sini contohnya nomornya ada 11, nomor kodenya ya, nomor kode kasnya. Kolom yang pertama di sini ada kolom tanggal. Ditulis yang paling atas adalah tahun transaksi, kemudian bulan transaksi, dan tanggal transaksi. Keterangan untuk mencatat ini apa sih pengeluarannya, nah, atau penerimaan. Nah, kemudian referensi tadi untuk mencatat nomor bukti transaksi, kemudian debit. Nah, di sini bedanya akun 2 kolom dengan 4 kolom. Kalau akun 2 kolom kan tadi sebelah debit untuk mencatat penerimaan, sebelah kanan kredit untuk mencatat pengeluaran. Tapi kalau di 4 kolom, ini pengeluaran dengan penerimaan ditulis dalam 1 kolom. Nah, contoh nih, yang pertama transaksinya penerimaan. Nah, kita catat setoran modal. Nah, ada setoran modal dari pemilik, bukti transaksinya nomor 1, debitnya kita catat, oh setorannya 4 juta. Jadi ada saldo, karena di sini debit, jadi kita tulis saldonya debit juga di sini, 4 juta. Kemudian transaksi berikutnya, tanggal 3 perusahaan tuh meminjam ke bank. Nah, untuk membeli kendaraan. Jadi kita catat pinjaman bank, pembelian. Berapa? Di sini contohnya 5 juta. Nah, karena kita pinjam dari bank, uangnya cair, otomatis kita tulis di sisi debit. Nah, di sini langsung kita hitung.
tadi ada saldo 4 juta. Kemudian kita pinjem nih dari bank 5 juta. Jadi otomatis 4 juta ditambah 5 juta ada 9 juta. Nah, di sini langsung terlihat, oh saldonya kas tinggal 9 juta. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya, itu baru kita rekap setelah akhir transaksi, akhir bulan. Kalau di akun 4 kolom, kita update setiap kali terjadi transaksi. Kemudian ada lagi, contohnya tanggal 15 nih, ada pembayaran hutang. Karena kita membayar hutang, berarti kita catat di sebelah kredit, ya. Di sini contoh bayar hutangnya ada, ini tipe ya, di sini contoh bayar hutangnya ada misalkan bayarnya ini 7.400.000. Nah, saldo debitnya tinggal 1.600.000 gitu. Oke, ini di sini kemudian saldo lagi. Ini banyak yang tipe ya, nanti Ibu kasih contoh saldo 4 kolom transaksi yang betul. Nah, jadi intinya di akun 4 kolom ini untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam satu kolom, satu frame. Jadi mau pengeluaran mau penerimaan ditulis di satu kolom. Kemudian saldonya juga terus update. Langsung kita hitung, oh ada penerimaan, jadi saldonya langsung 9 juta. Oke, Zoom-nya di sini Ibu ada keterangan tinggal 1 menit lagi. Nanti kalau ini berakhir,